pengkhianat negara gaya baru. Perempuan ini dibesarkan oleh negeri ini, didanai oleh negeri ini lewat lembaga pengelola dana pendidikan, dikirim ke luar negeri pakai uang pajak rakyat. Lalu dengan wajah Cukup Mbak Saset aja yang mumet, yang kena mental, yang berantem sama lakinya. Kita jangan ya. Mbak Saset mau ini Panadol ekstra, mau enggak? Enggak, mampus. LPDP dapat beasiswa sampai 2 miliar dari pemerintah dari uang pajak rakyat Indonesia. Terus selesai kuliah kabur nggak mau pulang. Dan gue mau kasih tahu kenapa ini nunjukin satu masalah yang lebih besar dari sekedar beasiswa. Lo tau nggak apa masalah terbesarnya? Bukan duitnya. Masalahnya itu tuh di mentalnya. Mentalitas bahwa Indonesia tuh tempat yang harus kita tinggalin jauh-jauh gitu. Padahal dibayarin negara lu buat belajar di luar. Ekspektasinya itu tuh lu balik dan lu bangun negara lu sendiri. Tapi yang terjadi lu stay di luar, kerja buat negara orang, dan bayar pajak ke negara lain. Dan alasan yang dikasih itu pasti di Indo nggak ada kerjaan yang cocok. Ya bikin. Ilmu lu tuh udah dibantu sama negara, balik dan bikin sesuatu lah. Bukannya malah nunggu sesuatu. Gua yang nggak pakai duit negara aja tuh milih balik. Lu yang difasilitasi miliaran, malah kabur coba. Siapa yang lebih cinta Indonesia di sini? Idi, kenapa Mbak videonya dihapus? Nggak usah dihapus videonya. Terus juga ngapain kasih klarifikasi? Santai aja. Kan Mbaknya udah jadi warga negara Inggris, ya nggak sih? Sorry nih, masih mau dipanggil Mbak nggak nih? Atau gua panggil sis aja ya? Oke, sister Tias. Kalau Mbak kan orang Jawa. Kalau kamu kan udah orang Inggris, ya kan anak-anak juga udah orang Inggris. Santai aja. Terus ngapain takut dihujat sama netizen Indonesia? Kan udah nggak ada urusan. Kan lu sekeluarga udah jadi warga negara Inggris, jadi aman aja, nggak usah panik-panik gitulah, pakai hapus video, bikin klarifikasi, santai aja. Sebenarnya dia bikin video ini ya, ini menurut gue pribadi adalah ya salahnya di terakhirannya aja, di bagaimana cara pembawaannya ya. Sebenarnya nggak masalah lu mau pindah ke warga negaraan, lu bekerja di luar negeri juga menurut gue nggak masalah. Toh kita juga sebenarnya di dalam negeri banyak memperkerjakan orang luar negeri yang di dalam ke Indonesia gitu maksudnya. Teman-teman gue juga banyak yang kerja di luar negeri dan udah memulai proses untuk pindah ke warga negaraan ya. Itu fair-fair aja. Yang jadi masalah menurut gue pribadi adalah cara ngomong lu yang seolah-olah ada yang aneh nih kalau lu jadi warga negara Indonesia, terutama lu kayak ngebanggain jangan sampai anak-anak lu jadi warga negara Indonesia, cukup lu aja gitu. Terus lu sambil ketawa-tawa sambil nunjukin berkas kalau ini suatu kemenangan gitu. Suatu kemenangan kalau udah berhasil bikin anak lu jadi warga negara asing. Nah, sebenarnya apa yang salah? Pertanyaan gue gini, apa yang salah jadi warga negara Indonesia? Oke, mungkin emang banyak yang bilang pemerintahannya kurang bagus. Sekarang dalam 3 detik sebutkan, kalau gue tanya ya ke kalian semua juga ya, apalagi terutama ke Sister Tias, gue tanya, dalam 3 detik sebutkan negara yang menurut lu pemerintahnya paling bagus di dunia. Coba sebutin, bisa nggak? Sama aja, semua negara sama aja, namanya dinamika ya. Itu pasti sama aja naik turun lah. Sekarang lu, ya mungkin lu beberapa tahun sih di Inggris, ya kan, baru beberapa tahun, mungkin lu masih happy-happynya. Sama lah kayak anak-anak kecil di sini tinggal di Indonesia masih happy kan, masih kayak baru berapa tahun, belum tahu seluk-beluknya, jadi masih happy. Entah lu coba tungguin aja sampai lu mulai merasakan, oh negara Inggris tuh kayak gini. Pasti ada plus minusnya, gue yakin itu, nggak mungkin. Masih aku gak pinter, minimal aku beradab. Daripada pinter koyok kowe, tapi kowe orang beradab. Aku melok gergeten ya sama statement mbaknya ini yang mantan penerima beasiswa LPDP. Ini loh fotonya. Dia itu mantan penerima LPDP ya, dan suaminya itu ternyata juga penerima LPDP dan sekarang itu lagi menjalankan studinya itu S3 ya di luar negeri. Dan dengan bangganya dia mengutarakan di sosial media yang bisa dilihat oleh rakyat Indonesia juga kalau dia itu bilang cukup aku aja yang WNI, anakku jangan. Maksudnya itu loh opo, kalau kamu mbak memang sebenci itu, setidak suka itu dengan negara kita, negara Indonesia, ngapain kamu kok nerima biaya siswa LPDP yang diberikan oleh negara kita? Uang dari LPDP untuk membiayai biaya siswamu itu adalah uang pajak rakyat mbak. Guys ya, usai viral ya, penerima LPDP bangga paspor WNA kini minta maaf guys ya, pernyataan dan permohonan maaf nih setelah viral ya, seperti biasa keluar nanti minta maaf selesai deh kasusnya gitu. Jadi terkenal deh ya tadinya
Aku jadi nggak tahu ini siapa, saya setelah kasusnya ini tidak terkenal ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya, dan kita lihat ada beberapa kritik dari para tiktokers ya terkait infonya kasusnya penerima LPDP ini guys ya. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa dibantu subscribe Oke Kevin supaya apa, supaya kalian nggak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral ya tentunya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya ya guys. Viral karena bilang cukup saya aja yang WNI, kini Dwi buka suara dan minta maaf. Dwi Sasetyaning Tias jadi sorotan usai bangga anaknya resmi jadi warga negara Inggris dan menyebut tak ingin anaknya berstatus WNI. Kritik meledak karena ia penerima beasiswa LPDP. Dwi mengaku ucapannya lahir dari emosi dan kelelahan, meminta maaf, serta menyatakan tetap ingin berkontribusi untuk Indonesia. Dwi Sasetyaning Tias seketika dihujat warganet usai memamerkan paspor anaknya yang kini resmi menjadi warga negara Inggris. The world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI. Drama LPDP ya, Sasetyaning sih bilang anakku jangan Anakku jangan. Itu berasal dari keluarga yang seperti apa? Kami berdua itu tidak datang dari background keluarga dengan privilege punya banyak uang, tapi kami sangat beruntung. Tapi kami sangat beruntung. Ya iyalah, gimana mau kagak beruntung, orang mertua lu, bapak dari laki lu adalah salah satu pejabat kementerian di negeri Indonesia ini ya. Ya walaupun sempat di ini KPK juga sih. Kirain gua mau warga ya yang mendapatkan beasiswa LPDP untuk bersekolah, berkuliah ke luar negeri itu tuh memang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu. Golongan-golongan masyarakat kecil yang tidak mampu. Lah ternyata tuh begitu geringanan ya. Ada anak dari salah satu pejabat kementerian di negara Indonesia ini justru mendapatkan LPDP. Ya, yang notabene mampu lah begitu, masih keloloh-loloh aja dengan beasiswa. Sekarang gini, dengan kesombongannya si perempuan tersebut dengan kata-kata pernyataan, cukup gue aja yang menjadi WNI, anak gue jangan. Lu sampai segitunya melupakan tanah kelahiran lu, coy. Seburuk-buruknya tanah kelahiran lu, tetap di situ adalah tanah kelahiran lu, di mana lu dibrojolkan, dikedenkan istilahnya ya. Sebenarnya sih terserah lu mau sombong amat kayak begitu juga. Mau lu banding-bandingin antara negara tempat lu sekarang tinggal dengan negara tanah kelahiran lu yang katanya istilahnya kalau di sono manoh udaranya sampai seger, sampai bersih, sampai sejuk, langitnya sampai pada biru-biru, air-air kalinya sampai pada bening-bening, beda dengan di Indonesia. Boleh lu berkata seperti itu, asal satu, lu ngejogrok ke sono ke negara tersebut ya harusnya menggunakan dana pribadi. Bukan dari beasiswa, bukan dari uang negara, bukan dari rakyat yang membiayai. Pantes lu ngomong kayak begitu. Lah ini lu ngegujruk ke sana awal mulanya juga dari uang negara, dari dana-dana perpajakan masyarakat. Tiba-tiba kucluk lu sombong amat kayak begitu. Seolah-olah lu melupakan tanah kelahiran lu. Alah pengen gua gunting tuh mulut lu, pengen. LPDP tahun 2026 akan segera dibuka guys. Inilah hal yang harus lo perhatikan di tahap tes administrasi. Nomor 1, banyak yang menganggap ini remeh ya. Cuman lo jangan sampai salah upload atau unggah dokumen. Lo diminta ijazah, lo upload transkrip. Lo diminta surat rekomendasi tapi formatnya salah. Hal-hal kecil kayak gini, hal-hal detail kayak gini itu diperhatikan banget sama panitia LPDP. Dan kemungkinan besar kalau lo salah upload dan formatnya salah dan lain sebagainya, lo nggak akan lolos tes administrasi. Nomor 2, memang esai kepribadian, esai kontribusi itu nggak dinilai di tahap 1. Cuman itu akan sangat menentukan dan sangat krusial di tahap substansi nantinya. Dan itu bisa menentukan apakah lo lolos atau tidak di LPDP di esai kontribusi atau esai kepribadian yang lo tulis. Jadi pastikan lu sudah proofreading, lu sudah melihat betul-betul bahwa yang lo upload itu sudah versi yang paling bagus lah, kayak gitu. Nomor 3, pastikan program yang lo daftar itu sesuai dengan kualifikasi dan sesuai dengan rencana pasca studi lo. Contohnya background lo dari PNS, gak mungkin lo daftar reguler. Atau lo dari keluarga berkecukupan dia, dan lo pengen membesar chance lolos LPDP, lo mungkin bisa daftar di parsial. Lo dokter spesialis, lo bisa mendaftar khusus dokter spesialis. Jadi lo harus bisa menyesuaikan dengan kualifikasi lo, dengan background lo, dan juga dengan rencana pasca studi lo. Nomor 4, jangan mepet-mepet daftar. Jadi dikarenakan server LPDP itu suka crash dan tidak ada jaminan bahwa pihak LPDP akan memperpanjang pendaftarannya. Jadi pastikan
lo sudah upload seluruh dokumen lo dan juga lo sudah proofreading, lo sudah cek jauh-jauh hari sebelum penutupan pendaftaran LPDP tahun 2026. Mungkin itu sih guys, bisa di-save videonya dan juga Apa sih kesamaan dari dua kasus ini? Ternyata kesamaan keduanya adalah mereka itu menganut paham mulutmu harimaumu. Yang pertama, Sasa Setianing Tias. Dia itu bicara seperti ini. World seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Yang bikin heboh adalah dia tuh ngomong kayak gini padahal dia dan suaminya merupakan penerima beasiswa LPDP. Yang dimana artinya bahwa dia itu sekolah dibiayai oleh pajak kita. Ekspektasinya jelas pulang untuk memberi manfaat. Realitanya, publik justru dikejutkan dengan dugaan yang sangat jauh dari standar moral seorang intelektual. Suaminya pun diduga melanggar ketentuan LPDP. Di mana setelah S2 dan S3 dia itu nggak pulang-pulang ke Indonesia. Gue sih cuma pengen nanya ya, gimana sih lo wawancaranya? Karena adik gue 2 kali daftar LPDP nggak keterima-keterima di wawancara. Untungnya keluarga gue ada duit lebih, jadi adik gue bisa S2 di Austria, tapi sekarang udah balik lagi ke Indonesia mengabdi di Indonesia. Padahal pakai duit sendiri ya. Mbak Sasa ini sama suaminya ibarat udah disekolahin sama orang tuanya, tapi pas gede itu kayak malin kundang. Kritik pemerintah boleh, tapi benci sama negara nggak dulu ya. Kasus kedua yaitu influencer Cut Rizky, di mana dia itu bilang seperti ini. Sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Hot take, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Yang pertama adalah sahur itu mengganggu jam tidur kita. Terus yang kedua, sahur itu nggak untuk semua orang. Oke lah, sahur itu merupakan sunnah yang dianjurkan. Tapi dengan cara bicaranya dan nada bicaranya menyebabkan banyak banget pro dan kontranya. Nah, walaupun sekarang kontennya udah di take down sih. Tapi masalah ini masih berlanjut ramai di threads. Nah, menurut kalian bagaimana tentang dua kasus ini? Kalau aku sendiri cuma pengen ngomong, jangan terlalu oversharing. Setuju nggak? Benar ya. Yang satu yang pakai hijab, kalau nggak mau sahur ya udah nggak usah sahur. Kalau nggak mau puasa ya udah ya gitu ya. Biasalah cari sensasi guys biar viral. Makanya itu videonya langsung di take down kan, takut di apa gitu ya. Karena sudah ibarat kata kayak penis ya, agama gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana tentang kasusnya ini guys ya, dari dua orang ini ya? Wah, di zaman sekarang tuh gitu ya, cari sensasi, minta maaf, klarifikasi, terus namanya naik, ya seperti itu udah basi sih sebenarnya kayak gitu-gitu ya, cara-cara seperti itu ya. Cuma ya masih banyak gitu ya, bahkan artis-artisnya sudah ada nama pun ya, kalau nggak bikin masalah tuh nggak akan naik gitu ya, walaupun ya mungkin sekelas Deddy Corbuzier gitu atau siapa gitu ya, mungkin kan lambat laun karena banyak banget artis-artis yang baru ya, jadi otomatis yang lama-lama yang sudah juga bakal tenggelam ya. Biar nggak tenggelam ya mereka bikin sensasi gitu loh guys ya, ya seperti sekarang ini ya, mereka pengen ada nama, minta maaf, udah selesai gitu kasusnya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana terkait info ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.